Hai, apa kabar? Ya, masuk di bulan Desember 2022. Nggak kerasa ya, kita udah di penghujung tahun 2022. Artinya, ini kita masuk ke konten rakit PC lagi. Jadi, konten rakit PC kali ini tuh dengan budget 45 juta plus-plus. Jadi, ini tuh adalah PC rakitan termahal yang pernah saya rakit. Jadi, dengan budget 45 juta plus-plus ini, tema yang diinginkan dari subscriber saya ini adalah tema full putih, full white. Dan ya, kalau kalian mau juga di rakitin PC seperti ini, kalian bisa DM aja di Instagram @gigadgetindo, atau kalian juga bisa email saya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan untuk budget sekitar 45 juta plus ini di penghujung tahun 2022 itu rasanya cukup menarik jika kita menggunakan Ryzen 9 7900X. Ya, ini adalah CPU terbaru dari AMD dan salah satu CPU tertinggi entusias dari AMD. Dan saya cukup menemukan satu performa yang unik ya dari CPU ini. Unik yang dimaksud seperti apa? Nanti kita bahas di bagian belakang, di bagian pembahasan performa. Tapi sebelum itu, sebelum saya jelasin lebih detail spek-spek dari PC ini, kita lihat dulu yuk proses rakit PC-nya. Let's go! Dan ya, ini dia tampilan PC-nya secara utuh. Kalian bisa lihat, ini tuh keren banget menurut saya ya. Dan saya tuh mau ucapin terima kasih buat kalian yang kemarin-kemarin udah ngerakitin PC-nya di tempat saya dan ya mempercayakan saya untuk ngerakit PC kalian. Dan khususnya untuk part atau PC ini adalah thank you buat Mas Kevin yang udah percayakan rakitan PC-nya sama saya. Dan yaudah yuk, sekarang kita langsung aja bahas part per part dari PC ini. Apa aja sih part yang dipakai dalam rakitan PC ini. Dan kita mulai dulu. Yang pertama yakni dari casingnya. Oke, jadi casing yang dipakai di rakitan PC high-end ini adalah dari NZXT, yakni NZXT H7 Elite. Saya pribadi adalah penggemar casing-casingnya NZXT yang looknya tuh simple, minimalis, tapi tetap kelihatan mewah. Casing ini sisi depan sama sampingnya itu menggunakan bahan tempered glass yang sangat tebal, dan kalau ngomongin airflow mungkin ini bukan yang terbaik ya. Tapi untungnya di sini dia bisa dipasangin kipas up to 3 x 140 mm di bagian depan. Jadi harusnya sih bisa banyak membantu proses pendinginan PC-nya.
Di sini total ada 7 buah kipas yang dipakai, yakni 3 kali 140 meter di bagian depan sebagai intake, terus 1 kali 140 mm di bagian belakang sebagai exhaust, dan juga 3 kali 120 mm di bagian atas dari AIO water coolingnya. Selain good looking, casing-casing dari NZXT itu harus diakui adalah salah satu yang terbaik soal urusan kabel manajemen. Kita sebagai pemilik itu dijamin nggak akan kerepotan dalam proses kabel manajemennya karena udah disediakan jalur-jalur penyimpanan kabel beserta pengikatnya sama NZXT. Ini tuh mempermudah banget ya dalam proses ngerakit PC-nya. Oh ya, secara keseluruhan, casing ini bisa dibilang cukup besar ya, karena dia bisa dipasangin motherboard up to ukuran IATX. Lanjut untuk CPU-nya, di sini pakai platform dari AMD dengan CPU enthusiast ya, high-end lah, yakni Ryzen 9 7900X. Secara jumlah core dan thread memang nggak ada perubahan dari generasi sebelumnya, yakni menggunakan 12 core dan juga 24 thread. Namun kalau dibandingkan dengan Ryzen 9 generasi sebelumnya, peningkatan performanya diklaim lebih tinggi ya, sekitar 30-45% lebih cepat. Nanti kita akan lihat performa di akhir video. CPU ini tuh punya TDP 170 watt dengan fabrikasi yang baru di 5 nanometer. Harusnya di penggunaan real life, efisiensi dayanya ini akan sangat bagus. Oh ya, di generasi terbaru ini, semua CPU AMD itu udah dilengkapi dengan integrated graphic card yang secara performa sih sebenarnya nggak bisa diperhitungkan ya, karena ini juga paling cuman buat nampilin display doang. Lalu untuk mendinginkan CPU-nya di Ryzen 7000 series yang lumayan panas, pilihan jatuh ke AIO water cooling high-end yang nggak cuman punya performa yang bagus, tapi juga punya look yang sangat kece, yakni NZXT Kraken Z73 RGB. AIO liquid cooling ini berukuran 360 mm dengan 3 buah kipas 120 mm yang punya kecepatan maksimal di up to 1500 rpm. Untuk bahan speeder di waterblock, dia menggunakan bahan tembaga yang merupakan salah satu bahan terbaik untuk membantu melepaskan panas dari CPU-nya. Nah, di bagian waterblocknya dia dilengkapi dengan layar LCD yang tampilannya bisa diatur sesuai dengan selera melalui aplikasi bawaan dari NZXT. Tubingnya ini cukup lembut dan memiliki panjang di 40 cm, jadi bisa lebih mudah dalam proses pemasangan dan penempatan si radiatornya. Oh iya, dalam paket penjualannya dia udah dikasih thermal paste pre-apply, jadi langsung dipasang juga nggak masalah ke CPU-nya. Tapi di sini biar lebih optimal, thermal paste-nya saya ganti menggunakan Noctua NTH2 biar lebih maksimal lagi pengantaran panasnya. Terus untuk produk ini yang keluaran terbaru, mereka tuh udah kasih dudukan buat soket LGA 1700 Intel dan AM5 untuk AMD. Terus kita lanjut untuk motherboardnya, karena di sini menggunakan CPU yang kelas atas, jadi motherboardnya juga harus yang proper ya. Dan kebetulan kemarin tuh lagi ada bundling gitu antara motherboard dengan CPU-nya, jadi harganya tuh bisa jauh lebih hemat. So di sini dipilihlah motherboard dari ROG Strix X670E A Gaming Wi-Fi. Motherboard ini termasuk motherboard kelas high-end dari ROG dengan segudang fitur yang dimiliki. Tapi satu hal yang menarik perhatian saya adalah justru dari tombol buat ngelepasin kuncian slot PCIe VGA yang harusnya di semua motherboard tuh ada yang kayak ginian nih. Soalnya ini tuh kayak game changing banget ya, karena nggak akan ada lagi kejadian slot PCIe VGA itu bakalan patah. Karena nggak sedikit cerita dari temen saya yang ngalamin kuncian slot PCIe VGA-nya patah pas lagi ngebuka VGA-nya. Ada beberapa seri ROG Strix X670E ini selain yang dipakai dalam video ini. Bisa dilihat dari kode bagian belakangnya ya. Selain kode A yang ada dalam rakitan PC ini, ada juga yang kode X670EE, X670EF yang itu membedakan adalah di VRM-nya. Dimana yang versi EA ini dia menggunakan 16+2 power phase dengan rate di 70 ampere. Sementara versi lain itu bisa sampai 110 ampere. Jadi mungkin buat yang mau oce-ocean sih bisa pilih yang lebih tinggi kali ya. Kalau owner PC ini sih sebenarnya nggak butuh oce-ocean, jadi cukup pakai yang versi ini aja. Terus untuk RAM dia pakai 4 slot DIMM di DDR5 yang support sampai 6400 MHz. Udah support Wi-Fi 6E juga dan punya 4 buah slot M.2 NVMe. Dari 4 buah slot M.2 NVMe ini, dia duanya itu support PCIe Gen 5 dan duanya lagi PCIe Gen 4. Untuk slot M.2 NVMe-nya juga dia udah semuanya ditutup sama heatsink. Dan port di bagian back panelnya ini super melimpah. Sementara untuk RAM DDR5-nya di sini dipilih menggunakan Corsair Vengeance RGB Pro SL
2x16 GB dengan speed 5600 MHz di CL36. RAM DDR5 dengan spesifikasi seperti ini bisa dibilang ideal ya untuk penggunaan jangka panjang. Karena, pertama, secara kapasitas dia udah gede di total 32 GB. Terus yang kedua, speed DDR5-nya juga udah di tengah-tengah lah ya, nggak terlalu basic DDR5 banget yang biasanya di 4800 MHz. Jadi untuk beberapa tahun ke depan ini bakal amat sangat aman. Dan terus untuk VGA card-nya di sini tadinya itu mau menggunakan RTX 40 series, yakni saya sih saranin menggunakan RTX 4080. Tapi owner dari PC ini tuh pengen punya PC yang warnanya tuh full white. Dan pas kemarin diskusi mengenai VGA dari PC ini, RTX 40 series tuh belum ada yang berwarna putih. Jadi dipilihlah di sini menggunakan RTX 3080 Ti dari Gigabyte dengan tipe Vision OC. Tapi setelah saya bikin PC ini dan udah jadi pada hari ini, saya tadi sempat cari-cari dikit di marketplace. Ternyata untuk 4080 series itu udah ada yang warna putih, yakni dari Colorful iGame dan juga dari Gigabyte yang versi Aero. Ya tadi saya lupa cari-cari sedikit contekan. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih pakai rakitan menggunakan RTX 3080 Ti ini, karena dia tergolong masih sangat-sangat powerful. Dan secara performa overall PC ini sebenarnya tetap masih kencang sih VGA-nya dibandingkan dengan CPU-nya yang nanti skornya kita lihat di bagian belakang. Jadi kalau buat dipakai buat kebutuhan gaming misalnya, ini sih masih sangat ideal ya. Secara look dari semua VGA yang pernah saya rakit, saya paling suka sama desain dari VGA ini yang punya looknya simple, desainnya juga kotak-kotak gitu ya, dan juga terlihat elegan karena dia tuh nggak terlalu punya action gaming yang biasanya heboh seperti di VGA-nya Asus ROG atau yang lainnya. Untuk menggunakan VGA ini dibutuhkan minimal power supply berdaya 750 watt. Lanjut untuk penyimpanannya di sini karena semua part yang dipakai sudah high-end, ya udah sekalian aja SSD-nya juga pakai yang high-end, dan di sini pilihan ke Samsung 980 Pro 1 TB. SSD ini udah bertipe NVMe Gen 4, jadi salah satu SSD yang high-end yang terbaik lah ya, yang bisa kalian temui di pasaran saat ini. Dan harganya juga udah perlahan mulai turun, jadi semakin enak aja ya buat pakai SSD kencang begini. Lalu untuk menambah estetika dari PC ini ditambahin menggunakan kabel extension RGB dari brand Lianli yang masing-masing dipasang di colokan kabel 24 pin di motherboard dan juga 2x8 pin VGA. Kabel ini udah dilengkapi RGB yang warnanya bisa diatur menggunakan aplikasi dari Lianli-nya. Dan terakhir untuk menyuplai daya dari PC ini, seperti yang udah saya bilang tadi, idealnya sih menggunakan PSU 750 watt minimalnya. Tapi di sini dipilih menggunakan yang 850 watt aja. Jadi kalaupun nanti ke depannya mau upgrade menggunakan RTX 40 series, PSU ini masih sangat mampu ya. Jadi PSU yang dipilih adalah dari brand Corsair dengan tipe RM850 dengan sertifikasi 80+ Gold. PSU ini bertipe fully modular, jadi kita bisa pasang kabel apa aja yang dibutuhkan dan juga punya segudang fitur. Di antaranya ada Zero RPM mode yang kipas dari PSU-nya tuh nggak akan muter kalau load PC-nya lagi rendah. Jadi ya kita bisa expect noise-nya akan sedikit berkurang. Dan ya itu dia tadi part-part yang dipakai dari PC rakitan kali ini. Sekarang kita langsung aja masuk ke tes performa dari PC ini seperti apa. Yang pertama kita coba tes benchmark sintetis menggunakan Cinebench R23 untuk mengukur performa dari CPU Ryzen 9 7900X ini. Oh ya, untuk settingan di motherboardnya itu nggak saya ganti-ganti atau posisinya adalah di PBO yang auto. So, kalau lihat dari Cinebench R23 secara overall ternyata performa dari Ryzen 9 7900X ini nggak begitu menonjol. Terutama kalau kita compare dengan Intel Gen 13. Di mana performa single core dari Ryzen 9 7900X ini mendapatkan skor di 1929 poin dan multicore-nya di 28.205 poin. Yang mana sih ini lebih kurang setara dengan Core i7 13700K. Terus gimana dengan suhunya? Apa benar panas? Nah, saat proses benchmark menggunakan Cinebench R23, suhu maksimalnya emang panas ya, sampai di 94 derajat Celcius dengan average-nya di 72 derajat Celcius. Dengan CPU package power-nya mentok di 201 watt. Tapi ya suhu segini tuh sebenarnya menurut AMD masih sangat aman, kalian nggak perlu khawatir. Tapi mungkin bagi sebagian orang ngelihat suhu setinggi ini bakal ada perasaan nggak nyaman gitu ya. Nah, AMD itu nyediain aplikasi yang namanya Ryzen Master. Jadi di mana kita tuh bisa atur power limit dari CPU-nya melalui aplikasi ini dengan cara yang sangat mudah. Untuk mode default, kalian bisa lihat di sini total socket power-nya ada di sekitar 230 watt.
Dan kalau kita aktifin Eco Mode-nya, ini dibatasin maksimal hanya 88 watt aja. Dengan pembatasan power Ryzen 9 7900X dari 230 watt ke 88 watt atau sekitar 60% pembatasannya, kita bisa lihat di sini. Skor Cinebench R23 ada sedikit penurunan performa, cuman 20% aja. Dan tentunya suhu dari CPU-nya pun turun dengan sangat signifikan, sekitar 28 derajat dari maksimal 94 ke maksimalnya jadi 66 derajat Celcius aja. Tapi hal unik malah saya temuin di performa real hariannya. Saat saya coba render video di Premiere Pro di mana dengan mode default video 5 menit 54 detik dengan file video asli di 4K dirender ke resolusi 1440 atau 2K 30 fps, saat mode default itu bisa menyelesaikan render selama 1 menit 50 detik dengan suhu CPU maksimal sampai di 88 derajat Celcius dan average konsumsi dayanya sekitar 129 watt untuk CPU-nya doang. Nah, pas Eco Mode-nya saya aktifin, waktu rendernya ini malah jadi lebih cepat di 1 menit 42 detik aja. Atau lebih cepat sekitar 10% dibandingkan dengan mode default. Tapi, ini suhunya turun jauh ya, maksimal cuma 67 derajat Celcius. Dan average konsumsi dayanya juga jauh lebih hemat di 89 watt untuk CPU-nya aja. Jadi di sini udah lebih hemat daya 30%, performanya malah naik 10%. Hal ini jadi menarik ya, kita jadi bisa punya pilihan se-fleksibel itu, mau punya CPU dengan power kenceng tapi lebih boros dan panas, atau mau punya CPU yang sangat hemat tapi dengan sedikit penurunan performa. Terus untuk nguji performa VGA, saya tes menggunakan 3D Mark Time Spy, dapetin skor di 19.627 poin. Dan seperti yang saya bilang di awal, kalau perpaduan antara Ryzen 9 7900X dengan RTX 3080 Ti ini masih oke lah ya. Terlihat dari hasil Time Spy ini, kalau PC ini performa VGA-nya tuh lebih kuat dibandingkan dengan CPU-nya. Pendingin dari VGA ini juga sangat bagus ya, berjalan dengan sangat baik, di mana saat benchmarking itu suhu tertinggi hanya nyentuh di 61 derajat Celcius aja. Sementara untuk performa RAM DDR5 yang dipakai di PC ini, saya uji menggunakan AIDA 64 Extreme. Di sini punya speed memory copy yang lumayan kenceng ya, di 65 GB per second atau latensinya di 76 nanosecond. Nah, terakhir untuk konsumsi dayanya dengan settingan default ya di Ryzen Master itu kondisi idle, satu set PC ini memakan daya sekitar 133 watt, naik ke sekitar 160 watt ketika dipakai buat browsing, lalu sekitar 345 watt saat dipakai render video di Adobe Premiere Pro, dan puncaknya pas benchmarking pakai 3D Mark Time Spy itu nyentuh di angka 564 watt. Mantap! Ya, kita masuk di akhir video, yaitu dia tadi rakitan PC menggunakan Ryzen 9 7900X. Dan ya udah segini dulu ya untuk video kali ini. Sekali lagi mungkin buat kalian yang pengen dirakitin PC-nya, kalian bisa kontak saya aja di DM di Instagram @gigadgetindo atau emailnya ada di kolom deskripsi di bawah. Ya, Randy pamit ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.